Kajian kita adalah kajian kritis berdasarkan Al-Quran dan hadis, diperkuat dengan data. Jadi, kajian kita berbasis pada dalil dan data. Karena itu, siapkan Al-Quran dengan pikiran terbuka. Kalau tidak siap dengan pikiran terbuka, lebih baik tutup saja. Karena bisa berpotensi menyebabkan sesak di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Quran dengan paradigma kritis berbasis Al-Quran dan hadis dilengkapi dengan data. Kali ini saya akan mengangkat tema-tema yang sering disalahpahami oleh sebagian besar umat Islam. Jadi kira-kira temanya adalah salah paham, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Jadi salah kaprah pemahaman tentang tema-tema di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad. Salah satu yang disalahpahami oleh mayoritas umat Islam adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ayat ini kemudian melahirkan pemahaman bahwa kalau kita akan memegang mushaf Al-Quran, kita harus bersuci dulu. Bahkan ada mushaf Al-Quran yang di depannya ditulisi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Seolah-olah orang yang mau memegang mushaf itu wajib bersuci dulu. Dan sekali lagi, inilah pemahaman yang ada pada sebagian umat Islam. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar umat Islam. Apa masalahnya? Sebenarnya tidak ada masalah karena bagus-bagus saja mau memegang Al-Quran bersuci dulu. Tetapi sesungguhnya pemahaman ini bukanlah yang diinginkan oleh Al-Quran. Atau setidaknya pemahaman utama ayat itu tidak demikian. Sayangnya pemahaman yang utama itu yang menjadi titik fokus pada ayat itu yang justru tidak dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Ini saya menggunakan riset. Silahkan kalau punya data yang lain, silahkan bisa mengajukan data itu dan nanti kita diskusikan ulang. Ayat ini, surat Al-Waqi'ah ayat 79, tidak bisa dipahami sendiri. Tidak bisa dipahami dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Bukan begitu. Tetapi dipahami sesuai dengan konteksnya. Karena kalau tidak dipahami sesuai dengan konteksnya, maka tujuan ayat ini justru tidak tercapai. Faktanya demikian. Agar kita memahami dengan baik apa tujuan ayat ini, maka kita harus memahami ayat ini sebagai sebuah rangkaian di dalam rumpun ayat. Kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh kalau kita memulai dari setidaknya ayat 77, kemudian kita akhiri pada ayat 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Kalau kita membaca 4 ayat itu secara keseluruhan, maka paradigma yang relatif utuh akan bisa kita tangkap. Kenapa demikian? Karena memang ini nggak bisa terpisahkan. Dimulai dari innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah sungguh Quran yang mulia. Ini adalah Quran yang mulia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di kitab yang tersembunyi. La yamassuhu illal mutahharun. Karena di dalam kitab yang tersembunyi itu adalah Lauh Mahfuz, oleh kebanyakan ahlu tafsir dikatakan demikian, maka la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Lauh Mahfuz tentu saja
tidak ada di dunia ini. Maka yang dimaksudkan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan bukan manusia. Yang dimaksudkan al-mutahharun di dalam ayat 79 ini adalah para malaikat. Para ulama tafsir bisa dikatakan semuanya sepakat bahwa yang dimaksudkan al-mutahharun di situ adalah malaikat. Sesuai dengan konteksnya adalah malaikat. Kemudian ditegaskan lagi tanzilum mirrabbil alamin. Jadi Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud tadi tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Mereka adalah malaikat-malaikat. Malaikat tertentu, bukan juga sembarang malaikat. Nah, kemudian Al-Quran tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanzilum mirrabbil alamin. Jadi penurunannya kepada Nabi Muhammad itu berasal dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Kenapa ada ayat ini? Karena ada konteksnya. Pada saat itu Nabi Muhammad dituduh oleh masyarakat Arab sebagai orang yang kerasukan jin. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai majnun. Maka sering saya tegaskan bahwa makna majnun bukanlah gila, tetapi kerasukan jin. Dan majnun atau kerasukan jin ini bukan sesuatu yang negatif. Bahkan masyarakat Arab pra-Islam menganggap bahwa majnun adalah orang yang memiliki posisi tinggi di dalam masyarakat. Karena orang majnun adalah penyair, syair. Dia adalah orang yang bisa mengubah kalimat-kalimat yang sangat indah, yang fungsinya untuk membangkitkan semangat dalam perang, untuk meningkatkan gengsi suku, dan lain sebagainya. Jadi kalau sebuah suku tidak memiliki penyair, itu adalah suku yang mengalami kekalahan luar biasa. Maka majnun sekali lagi adalah positif. Jadi jangan pernah mengartikan majnun sebagai gila. Kalau gila konotasinya adalah negatif. Tetapi kalau kerasukan jin atau memiliki khodam jin, itu konotasinya adalah positif. Nah, masyarakat Arab pra-Islam sudah memiliki konsep bahwa para penyair adalah orang-orang yang memiliki khodam jin. Ini bisa dilihat dalam sejarah. Bahkan mereka mengkonsepsikan bahwa penyair-penyair hebat adalah orang-orang yang memiliki khodam dan ada namanya khodamnya itu. Masyarakat Arab memiliki pandangan bahwa para penyair tadi mendapatkan khodam di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Abqor. Maka Abqor diartikan dengan cerdas atau bahkan sangat cerdas. Sangat cerdas, bahasa Inggrisnya adalah genius. Kita mengartikannya juga genius. Itu berasal dari kata jin. Nah, lembah Abqor tadi adalah tempat yang dianggap sebagai sanggar para penyair untuk mendapatkan khodam tadi. Maka di dalam masyarakat Arab ada penyair-penyair hebat yang dianggap memiliki khodam. Misalnya Imru'ul Qais dianggap punya khodam yang bernama Lafidh bin Lahid. Jadi jinnya namanya Lafidh bin Lahid. Kemudian Ubaid ibnul Abros dianggap memiliki khodam bernama Hubaid bin Soladim. Kemudian Nabigoh Az-Zibyani, ini penyair-penyair hebat, memiliki khodam bernama Hadir bin Mahir. Nah, ini lagi, ini yang sering disebut oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Namanya adalah Antarah bin Shaddad, memiliki khodam bernama Jalid bin Zil. Masih banyak penyair yang lain yang mereka dianggap memiliki khodam jin. Nah, inilah latar belakangnya. Paradigma ini diperkuat oleh Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 211. Wa ma tanazzalat bihis syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun. Silahkan kalau mau membuka perspektif ini dengan lebih baik lagi, buka tafsir Ibnu Katsir. Ini paling mudah. Silahkan kalau mau buka, ketik Ibnu Katsir Asy-Syu'ara 210. Nanti akan muncul perspektifnya. Di situ bisa dibaca karena sudah ada terjemahannya. Siapapun bisa baca. Termasuk yang tidak bisa bahasa Arab,
nanti bisa mengakses ini. Wama tanazzalat bihi syayatin. Wama tanazzalat dan tidak turun bihi dengan membawa Al-Quran tadi. Siapa yang tidak membawa turun? Asyayatinu, setan-setan. Wama yambagi dan tidak layak lahum bagi mereka setan. Wama yastati'un dan tidak pula mereka mampu melakukannya. Innahum sesungguhnya mereka asyayatin anis sam'i dari mendengar Al-Quran, konteksnya ini kan mendengar. Innahum anis sam'i lama'zuluna, sungguh dijauhkan. Jadi setan tidak mungkin bisa mendengar Al-Quran di lauh mahfud itu karena mereka dijauhkan. Kalau setan-setan tadi mendekat, maka mereka akan dilempar dengan api yang menyala. Di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa para setan atau jin ini berusaha untuk mengakses Al-Quran. Tetapi ketika mereka mendekati lauh mahfud, mereka akan diusir. Silahkan dibuka surat Al-Hijr ayat 17 sampai ayat 18. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqas sam'a fa atsba'ahu shihabum mubin. Wa hafidna dan kami menjaga ha ing buruj min kulli syaitonir rajim dari setiap setan yang terkutuk. Illa man kecuali orang yang, ini maksudnya setan, istaroko mencuri-curi as-sam'a ing mendengar, kecuali setan yang mencuri-curi dengar. Fa'atsba'ahu shihabum mubin. Lalu yang mencuri-curi dengar tadi itu dilempar dengan obor, dengan api yang menyala-nyala. Inilah yang membuat setan tidak mampu untuk menyentuh Al-Quran yang di lauh mahfud tadi. Maka di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79 ayatnya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini mestinya adalah pemahaman yang utama. Pemahaman utama inilah yang harus kita miliki. Baru ada pemahaman tambahan, misalnya kalau menyentuh Al-Quran mau berwudu dulu, itu lebih utama. Tetapi pemahaman yang utama ini justru tertutup. Pemahaman yang seperti ini justru kalah oleh perdebatan yang sekedar kalau mau menyentuh Al-Quran harus wudu atau tidak. Nah, kalau kita mempelajari ini dengan baik, memahami ayat ini dengan baik, maka kita tidak akan berkutat hanya sebatas pada menyentuh Al-Quran harus berwudu atau tidak. Bahkan kalau kita memiliki pemahaman ini, bisa dikatakan ini adalah pemahaman yang layak dikritik. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, belum ada mushafnya. Lalu apa yang mau disentuh? Karena pada saat itu, Al-Quran berada di dalam tradisi oral, tradisi hafalan. Tidak ada mushafnya. Mushaf pertama kali dibuat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Memang sudah ada sebelumnya tulisan-tulisan yang sporadis di batu, di kayu, pelepah kurma, dan lain-lain. Tetapi belum ada mushafnya. Maka kalau dikatakan la yamassuhu illal mutahharun itu untuk menyentuh mushaf, ya tidak tepat. Tapi sekali lagi tidak ada masalah karena kan tidak ada ruginya kita berwudu. Tetapi yang saya sampaikan tadi adalah mushaf baru ada pada zaman Abu Bakar. Baru satu saja mushafnya. Kemudian dititipkan kepada istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian ketika terjadi gejolak perbedaan bacaan di era Utsman bin Affan, dilakukan penyeragaman bacaan. Al-Quran ditulis ulang. Ada yang mengatakan ada 5 mushaf pada saat itu, ada yang mengatakan sampai 9 mushaf, dan kemudian dibagi ke para gubernur. Jadi pada saat itulah Al-Quran sebagai mushaf ada. Tetapi pada zaman ayat ini diturunkan, la yamassuhu illal mutahharun, ya tidak ada mushafnya. Inilah mestinya pemahaman yang kita miliki sebagai pemahaman yang paling awal, sebagai pemahaman yang paling fundamental,
yang sesungguhnya diinginkan oleh ayat ini. Kalau toh misalnya ada tadi la yamassuhu ilal mutahharun, kalau mau menyentuhnya harus bersuci dulu, itu adalah pemahaman tambahan yang pemahaman itu muncul dari kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran atau pemahaman yang didapatkan berdasarkan umumnya lafaz, bukan berdasarkan sebab yang spesifik. Sebabnya ya tadi, ada orang-orang Arab yang memiliki pemahaman bahwa orang-orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat indah adalah orang-orang yang memiliki khodam jin. Yang jin itu juga bisa dinamakan sebagai setan. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.